Shalom, perkenalkan nama saya Jolinggiri, NIM 18410128, kelas C, Prodi Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Yang pertama, hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa, dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ruang lingkup hukum bisnis, yakni kontrak bisnis, bentuk badan usaha, PT firma atau CV, pasar modal, dan perusahaan go publik. Kegiatan jual beli oleh perusahaan investasi atau penanaman modal. Manajer atau akuisisi dan konsolidasi pembiayaan dan perkreditan atau jaminan hutang beserta surat-surat yang berharga. Yang berikut prinsip-prinsip bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip integritas moral. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Keempat, prinsip otonomi. Kelima, prinsip keadilan. Dan yang keenam, prinsip saling menguntungkan. Yang berikut harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, velocity. Yang kelima, mengandung daya prediksibilitas. Yang keenam, menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor, bisa karena kemampuan teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Berikut fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi ini menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Berikut pelaku atau subjek globalisasi yang berperan dalam tumbuh kembang dunia global dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Negara-negara yang dipetakan secara diktonomis, yaitu negara-negara besar dan negara-negara kecil. Yang kedua, organisasi-organisasi antar pemerintah. Yang berikut, perusahaan internasional yang dikenal dengan nama multinasional dan organisasi non-formal, rahasia dan setengah rahasia, yang seperti mafia, teroris, pembajak, penyeludup, atau preman. Poin berikut, globalisasi di bidang ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling berketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Semua negara pun perlahan menghapus penghambatan perdagangan dan pembuka akun lancar dan akun modal. Dan yang terakhir, dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individu, gaya hidup, keberat-beratan, serta kesenjangan sosial.